Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok sih cari ini. Oke, sambil mengawali ketemu lagi di Bang Sadira YouTube channel. Kali ini kita bekerja sama dengan bidang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi DPD KMP Kabupaten Tanggerang. Ini teman-teman bidang baru menyelamatkan akses internet karena kehujanan belum ada data. Belum ada mungkin ya, tapi ya nggak apa-apa elektronik dari sama-sama tanya awan kalau sudah. Kali ini sudah berapa ya lupa, tapi hadir di tempat kita sekarang. Namanya cukup panjang, Bung Sony. Bung Sony mah bener Bung. Orang itu memang bener apa? Sony, namanya Sony tok ini nggak bisa dipanjangin lagi. Sony. Tapi walaupun namanya hanya 40, aktifnya kan kalau di KMP Bantul itu di bidang pengembangan desa dan persoalan keistimewaan Jakarta. Di bidangnya salah satu bidang di DPD KMP Kabupaten Tanggerang. Tapi di luar itu, karena ini juga bisa kita ini orang ini sangat hebat, anak muda yang hebat karena mungkin kalau di kancah politik khususnya mungkin sekarang belum muncul, tapi dia adalah kayak sosok hantu, seperti hantu. Kemana-mana ada dia, ketemu di desa-desa, kegiatan apapun itu yang tanda petik politis ada dia. Tapi nanti kita terlalu menukik tentang politisnya. Tapi karena memang salah satu fungsi KMPI seperti dikatakan sebelumnya oleh Ketua KMPI Bantul Pak Hadianto, bahwa KMPI sebenarnya wadahnya anak muda untuk menjadi calon pemimpinan, khususnya untuk belajar politik, dinamika politik dan yang juga. Salah satunya memang KMPI itu berpayungnya teman-teman organisasi pemasarakatan muda dari saya partai. Beliau salah satunya dari apa nanti dia kenalan sendiri. Kenalan saya Pak Sony, Bung Sony ya, KMPI Bung Sony silakan. Terima kasih Bang Nedi atau Bung. Saya Bang, kayak penguasa YouTube-nya Bang, kalau ada harus Bung. Iya siap. Oke. Perkenalkan, nama saya Sony. Kebetulan kalau di KMPI masuk KMPI dulu dari OKP Kosgoro. Iya. Barisan Muda Kosgoro. Atau dua-duanya? Atau tiga-tiganya? Barisan Muda Kosgoro. Kemudian di KMPI masuk dalam bidang salah satunya tidak disebutkan adalah keistimewaan. Namun saya sendiri belum paham atau apa istimewanya. Istimewaan dan sendiri apa ini? Tadi istimewanya jadi hantu. Istimewaan saya kalau sampai sekarang kita sih jomblo. Wah, teman-teman yang menyaksikan ini, teman-teman saya yang ada di Hong Kong, ada di Korea, ada di manapun Anda berada di seluruh penjuru dunia, Mas Sony masih jomblo. Ini ganteng ini aja karena lebih lockdown dia lebih jenggot. Kalau enggak, saya aja suka jenggotnya. Oke, lanjut Bang. Selain di KMP, barangkali aktivitasnya di mana? Enggak apa-apa, ini dulu kita KMP kan. Oh iya. Di dunia luar, luar KMP maksudnya. Itu kebetulan saya juga aktif di desa. Karang Taruna Desa, kemudian lembaga desa yang lain. Kebetulan saya juga ikut karena waktu saya itu banyak yang luang, pengangguran. Jadi banyak saya gunakan untuk ikut di organisasi-organisasi. Ada FKPM, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Desa Sidomulyo. Kemudian karena pandemi ini saya juga gabung di FPRD Desa Sidomulyo. Karena kemarin ada pelatihan itu untuk pemakaman jenazah COVID yang sudah tahu masyarakat desa. Sudah pernah praktek. Oh iya. Sudah pernah praktek sekali. Praktek atau memang sudah real menguburkan jenazah apa? Iya. Real menguburkan jenazahnya. Kemudian Nggak takut. Tanya itu dulu. Kebetulan di kampung sudah biasa ketika ada yang meninggal kemudian ikut sampai ke pemakaman, menurunkan itu jenazah dari peti ke liang lahatnya. Sudah terbiasa di kampung, sudah dilatih di kampung. Tapi kan ada konfliknya. Kalau protokol beda ya, protokol kesehatan ada sendiri. Maksudnya kenapa berani tadi karena sudah latihan di kampungnya. Ini kalau yang lain kegiatan yang lain
bisa dibuka di sini. Oh, gitu. Ada gratifikasi yang salah satu. Ada satu lagi yang boleh dibuka. Boleh, Pak. Kebetulan saya juga ikut di gerakan tolak narkoba Getar. Kita lahirnya juga berasal dari KNPI ketika bekerja sama dengan BPO tinggi, dilatih 10 orang, kemudian 10 orang ini ya itu latihan gawe komunitasnya. Getar namanya. Mungkin cukup itu ya untuk perkenalan. Oke. Kalau alamat jelas di Sidomulyo Mbak. Nomor telepon nanti minta Hampir mentok dengan pantai. penguasa pantai selatan. Oke, Pak. Ahmad Delina. Selatan. Aku bangun nepung gitu. Tapi gini, Tapi santai sambil minum kopi. Jumbi ternyata ada apa ini? Cuman persoalannya kan sekarang harapan ini ada kegiatan. Kegiatannya apa ini? Musik. Kalau kegiatan Selain karena nanti itu. hampir 1 bulan ini sudah mulai. Kebetulan juga kalau kegiatan mungkin di KNPI karena ada tanda petik. Kemarin Kita tidak bisa berkegiatan. Kemarin disebut. Ya. Ada dana hibah. Kita sebut aja kan. Udah disebut ketua. Santai aja. Ya. Mau didengarkan ya. Ya itu real. Kita nggak ada apa. Tapi kalau di desa hampir kita tidak pernah berhenti dari kegiatan. Justru Kebetulan di dusun kita membentuk satgas siaga COVID. Sejak kalau tidak salah Mei kita sudah mulai menjalankan satgas itu. Mei tahun itu berarti mulai itu ya? Iya, mulai awal-awal itu. Langsung buat. Ketika kita sudah mulai masuk di Indonesia, ada korban pertama yang dari Depok, Jawa Barat. Itu langsung. Itu kita langsung musyawarah dengan tokoh kampung, dusun, kita bentuk siaga COVID. Kemudian kita kebetulan di dusun atau kampung saya ini ada tanah Sultan Ground yang sudah sudah mulai dibangun karena ke depan akan dijadikan destinasi wisata termasuk bumi perkemahan. Mudah-mudahan tidak ada halang rintang atau tidak ada di Bukit Panggung permainan. Iya. Ini secara APBDes 2021 sudah dianggarkan untuk dibuat kolam renang. Di sana itu. Iya. Nah, kan sudah ada aula di sana, kita jadikan untuk shelter sebagai Itu sauna ya? Isolasi atau karantina. Sauna kalau bertanya. Hangat gitu ya. Mungkin kalau sudah pernah ke mana? Eling Bening. Ya, Itu oke. hampir mirip. Seperti Iya. Jadi Link bening di Semarang, kalau di- pas ini di Tanggul. di tebing itu, jadi langsung Melihat di bawah. pemandangan di bawah. Iya. Tidak boleh pipis ya. Kalau pipis nggak kelihatan, kalau di dalam. Oh gitu ya. Tahu-tahu banget gitu. Itulah kehangatan kalau kita berenang. Iya. Kalau teman-teman mau lihat Bukit Pangul dulu saya pernah ngatur gitu yang ada upacara 17-an unik gitu. Oh iya. Katanya ini kreatornya Bung Sony ini. Bung Sony ini memang orangnya reaksi cepat. Nanti kalau ini ada yang telepon dia pergi. Nanti kita harus banyak bicara. Oke. Tapi gini, kalau kemarin sebelum pandemi ini kegiatannya bidang pemberdayaan desa dan keistimewaan apa mas? Kemarin setahu saya ada relasi sampai 10 pelosok kabupaten Bantul ada ya. Iya, di tahun 2018 Ya. hampir lupa saya. Saking Itu banyaknya. kita ada pemetaan potensi wisata se-kabupaten dari 17 kecamatan. Kita sudah punya arsipnya beberapa titik, salah satunya di kampung saya tadi yang Fokusnya keistimewaan kan ya untuk wisata yang ada. Iya, di wisata. Kebetulan juga tanahnya Sultan Ground. Jadi ketika bicara keistimewaan, mudah-mudahan mudah bisa untuk mengakses karena tanahnya juga Sultan Ground atau wilayahnya itu. Iya. Dari kemudian juga sudah bahasanya mengajukan permohonan untuk digunakan sebagai fasilitas umum dan khususnya dibangun untuk destinasi wisata. Tetapi sebelum ke sana saya ingin menyampaikan dulu pada teman-teman semua, ketika kita bicara pengembangan desa kaitannya dengan keistimewaan Jogja, kita sebenarnya harus tahu dulu apa itu desa. Kalau secara undang-undangnya kan ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
itu. Ngepek. Jadi desa sudah diberi apa ya istilahnya wewenang atau kuasa lah, artinya diizinkan untuk mengelola pemerintahan sendiri. Nah, ketika kita mau bicara pengembangannya, syaratnya ada beberapa. Yang pertama tadi yang kita harus tahu dulu desa itu apa. Ya gampangannya ya lebih mudahnya itu kalau kita ditanya desa itu apa ya kelurahan gitu lah. Ketika kita ada paham kelurahan itu yang syarat yang pertama, karena kalau kita tidak tahu apa itu pemerintah desa atau kelurahan, bagaimana kita mau mengembangkan. Yang kedua, kita juga harus tahu aturan atau undang-undang atau regulasi yang berjalan atau berlaku di desa itu sendiri. Yang ketiga, ya kita wajib untuk ikut berpartisipasi di sana. Syukur nanti bisa masuk dalam pemerintah desa. Syukur jadi lurah. Itu. Kalau bisa jadi lurah, tentu mengembangkan desa akan lebih mudah. Iya. Ini kan kita mumpung masih pandemi, mencoba membuat kerangka desa. Apa yang akan kita kerjakan pasca pandeminya? Selesai. Lanjut tentang desa tadi. Ya, itu tentunya itu. Kemudian kaitannya dengan keistimewaan, kebetulan ketika kita di DIY ini ada minimal ada satu yang membedakan, tapi juga satu-satunya kabupaten yang belum menyesuaikan dengan undang-undang Perdais atau perda keistimewaan itu Bantul. Kenapa itu? Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul. Sleman belum lama ini sudah pelantikan. Perlu diketahui kan kalau dulu ada lurah, kemudian kecamatan itu kan besok harusnya sudah berubah jadi Panewon ya, Kapanewon. Kemudian kelurahan sama kelurahan, cuma kelurahan gitu. Biasanya kalau dulu kita kelurahan, tapi besok lurah kelurahan ya. Bukan kepala desa, Pak Lurah. Termasuk nama-nama pamongnya yang berubah. Ada itu berarti yang ada Jogoboyo, iya, Lulu, dan lain-lain. Saya juga belum hafal. Nanti bisanya kan bisa menjabarkan kalau Lulu itu kalau di sekarang itu sebagai kaur perencanaan. Oh iya, urusan kesejahteraan. Bukan. Kalau urusan kesejahteraan itu kalau sudah urut saya lupa. Ya, harus ada urutan sesuai ingatan saya. Oke, yang pertama, enggak apa sekarang apa? Yang pertama itu di urusan uang. Iya. Itu kalau sekarang kan kalau keuangan atau bendara. Ini bukan ekspan beda lagi. Iya, beda. Kalau ekspan itu kan di tingkat kecamatan. Tadi apa uang? Juru uang. Iya. Bang ini. Kemudian ada juga kami tua itu kesra dulu yang dulu kesra, tapi kesra sekarang itu bukan lagi kesra yang dulu, udah beda. Kesejahteraan itu kalau dulu kesra, sekarang itu kesejahteraan, kasih kesejahteraan. Juga ada kasih pembangunan, ada kasih pemerintahan. Jadi secara kasih atau bidang di desa itu kan ada 3. Di bawah kasihnya ada pemerintahan, pembangunan, kemudian kesejahteraan. Di dua di bawahnya ada kaur perencanaan, kemudian ada kaur umum. Yang satu ini kaur keuangan itu kan sudah bendahara desa. Ya. Itu kalau lurah dibantu carik, kalau carik masih sama namanya. Ketika sudah berubah dulu sekretaris desa cari. Iya, sekretaris desa itu ketika penyebutan di kota Madya. Iya, itu iya ketika di non kota Madya tidak itu cari tetap sama. Cari itu cari. Ya, kalau di kota Madya kenapa sekretaris desa? Karena kan PNS. Oh gitu. Kalau di luar kota Jakarta belum PNS ya? Sampai sekarang. Justru di kotanya, kota Madyanya itu PNS. Kalau di luar belum. Tidak. Iya, aturannya tidak boleh PNS. Karena ada dulu pernah pemilihan, pernah sekarang tes. Ya, artinya ketika tes kan hanya panitia mengikuti seleksi tes, tidak ada pemilihan langsung di warga. Kalau dulu kan pernah. Iya. Cari itu juga pemilihan juga pernah. Tapi sudah beberapa tahun ini sudah secara seleksi. Dulu Bangkul sempat PNS juga ya kayaknya. Saya ingat saya ada yang diangkat dari PNS.
Mungkin saya Sudah, mulai. Sudah, cuma saya juga lupa gitu. Pokoknya ada yang diangkat jadi PNS tapi cuma berapa tahun gitu terus setelah itu kan kembali lagi ke aturan semula tarif. Oh iya. Oke, itu saya Bisa saya. jadi. Iya, iya. Bisa jadi seperti itu. Mungkin itu bonus satu. Lebih senior, lebih paham. Bonus. Sebenarnya lebih tua dia. Kalau saya tuh masih muda. Oke, ya kenapa kemudian desa ini menjadi urgent untuk kita perhatikan? Apa tidak lebih detail di bawahnya lagi atau atasnya kecamatan atau gimana? Oke, ketika kita bicara pengembangan, khususnya kita di KNPI, kita adalah pemuda, ya yang jelas ke depan itu sebenarnya sekarang sudah mulai teknologi sekarang harus ketika mohon maaf ini ketika senior-senior kita itu sudah banyak yang ketinggalan dengan bagaimana maksudnya ini apa lagi? Iya. Oleh karena itu kita sebagai pemuda wajib untuk berpartisipasi khususnya di desa. Karena memang sekarang kan juga ada desa itu kan sudah diberi otonomi kewenangan desa tadi. Itu sudah boleh mengelola sistem pemerintahan sendiri. Ketika bahkan Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia sendiri kan sekarang sudah di kewenangan kabupaten provinsi pun sudah dikurangi diserahkan ke desa. Iya. Jadi ketika kita bicara pengembangan desa ini yang lebih dekat dengan kita. Ketika kita mau bicara di kabupaten, ya tentunya lebih tinggi itu kan lebih sulit. Kita lebih bisa, lebih dekat ke desa. Ketika kita mau berpartisipasi pun, ada acara kita siap datang, waktunya tidak minta waktu banyak dan sebagainya. Terus kita juga lebih mengenal wilayah kita sendiri. Iya. Ketika kita berpartisipasi di desa itu kan kita sudah mengenal wilayah, minimal modal kita adalah mengenal potensi kita di wilayah kita. Iya. Ini katanya dengan itu, oleh karena itu sekali lagi ya pemuda harus mau tidak mau ketika kita tidak hanya ingin jadi penonton harus berpartisipasi. Kalau ketika saya bicara dengan teman-teman itu saya sering menyampaikan sepertinya mungkin ada tokoh pahlawan kita yang sudah karena saya yang meniru tapi saya lupa yang mengucapkan siapa. Intinya kita pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton ataupun pendengar apalagi pembaca sejarah. Kita harus membuat menjadi pelaku sejarahnya sendiri. Ya kalau sekarang belum, mungkin kita sudah 20 tahun yang akan datang akan menjadi sejarah. Yang kita dulu pernah itu dia itu seperti kan jadi sejarah ketika kalau bicara desa karena kemudian desa itu kan anggarannya ada dari desa sendiri dari pendapatan desa dari nasional ada KPD ada dana is katanya juga mau desa ya. Ya ini kaitannya ketika bicara dana is itu sayangnya ini Kabupaten Bantul yang belum bisa mengakses. Lewat kabupatennya belum bisa mengakses karena belum ada pelantikan yang sesuai dengan nomor kartu keistimewaan tadi. Terakhir informasi yang kita dapatkan ini baru pengajuan karena harusnya yang melantik itu harusnya bupati di Nivi yang terpilih ya? Iya yang terpilih itu. Karena belum ada. Iya belum ada. Ini harus ada izin ke Kemendagri. Nah sekarang baru proses izin. Ketika Kemendagri nanti mengizinkan untuk PCS itu melantik ya bisa ada pelantikan bisa. Tapi kalau tidak ya nunggu terpilihnya siapa. Maka jangan lupa besok Desember milih menentukan masa depanmu. Silakan pilih di antara dua jago itu yang ada itu. Yang jelas jangan sampai salah pilih. Yang LIR politis siapa? Skip. Udah 15. Tapi ngomong-ngomong tentang dana desa itu ternyata banyak ya Pak. Oke, ketika bicara sumber pendapatan dana desa tadi sudah jenengan sebutkan ada mulai dari bawahnya PAD sendiri pendapatan asli desa, kemudian ada dana DD, ada ADD alokasi dana desa, kemudian ada pembagian hasil pajak dan retribusi itu. Ya minimal ada 4 itu. Kemudian kalau masuknya ke desa
itu nanti sudah penyebutannya macam-macam, ada BKK itu dan lain sebagainya. Ini enggak, kalau BKK itu kan biasanya lewat dari aspirasi dewan. Itu. Nah, kita sebenarnya selain apa ya, aktif di desa atau ketika kita mau membangun kampung, dusun ataupun desa kita sendiri, itu ya bisa salah satunya juga lewat dengan anggota dewan. Kita mengajukan proposal, titip ya, kita minta tolong ke dewan, ya kan wakil rakyat, jadi wajib juga untuk kita, iya itu. Jadi tidak hanya dewan ketika pemilu yang minta bantuan kita untuk nyoblos, tapi setelah kita nyoblos kita ganti yang memilih minta bantuannya. Itu kemudian yang bebas digunakan dana itu jelas PAD. Iya. Pendapatan asli desa itu bebas, mau digunakan apa saja boleh. Kemudian juga dari berbagai sumber dana tadi itu di desa minimal itu tadi digunakan untuk satu yang jelas membayar pamong. Tidak akan jalan pemerintah desa kalau tidak ya. Kalau dulu kan tanah belum gotok ya. Iya, cuma kan urutannya kan bayar pamong dulu biar bekerja. Kalau persentasenya ada sendiri aturannya. Beda-beda juga ya, Pak? Iya, beda-beda sendiri, ada aturannya. Kemudian selain itu juga untuk operasional desa itu sendiri, termasuk pengadaan barang. Ya, bagaimana ketika mau bangun gedung misalnya, gedung desa atau mungkin fasilitas yang lain. Ada pertemuan, kalau tidak ada kursinya masuk tiap acara nyewa. Tiap acara nyewa kursi, tiap acara nyewa sound ya. Boleh desa itu mengadakan pengadaan barang dengan dana itu. Kemudian kalau sudah ke masyarakat itu kasih tadi bidangnya 3 itu. Ada kasih pembangunan, kemudian pemberdayaan atau kesejahteraan, kemudian kalau umum itu nanti pemerintahan ini kaitannya dengan lembaga desa di desa masing-masing atau di kelurahan masing-masing itu juga berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan termasuk pengaruhnya SDM, termasuk kesadaran masyarakat sendiri. Ada Karang Taruna, mungkin di desa yang lain FLB tidak aktif, KPM aktif. Ada di sini Limas tidak aktif, sana FLB aktif. Ya, seperti itu macam-macam. Tergantung orang di kelompok. Iya, tergantung di masyarakatnya itu sendiri. Menurut Bang Sony, sebenarnya apa ya potensi-potensi desa yang memang layak dikembangkan? Nanti khususnya supaya anak-anak muda bisa ikut andil di dalamnya. Ketika kita fokus ke pengembangan desa, itu biar nanti sinkron gatok dengan pemerintah, itu ya kita harus tahu arah pembangunan DIY. Ya, arah pembangunan DIY mulai dari tahun 2016 ini kan sudah bahasanya kan dikenal dengan masa abad Samudra Hindia, kembali ke masa lalu. Ya, jadi slogan dari Sultan ya ini ya? Iya, dari Sultan, dari gubernur ataupun Pak Sultan sendiri. Jadi slogan Among Tani Dagang Layak itu akan dihidupkan kembali. Ketika sebelum tahun 2016 ini Jogja itu hampir tidak hampir, tapi memang fokusnya ke utara, ke Sleman, Merapi, pengembangan pariwisata, kemudian wilayah-wilayah yang pesat perkembangannya kan di Sleman atau di sebelah utara. Ini besok dibalik atau pindah di selatan. Dengan ini juga kaitannya ketika kita bicara desa harus sinkron dengan kabupaten, harus sinkron dengan provinsi pun akhirnya sinkron dengan pemerintah pusat. Dengan dibangunnya CLS yang Jakarta Surabaya itu, oleh karena itu Sultan pun akhirnya merespon. Ini harus kembali ke itu tadi, Among Tani Dagang Layak. Artinya minimal ada 2 yang potensi kita kembangkan. Yang pertama adalah among taninya atau pertaniannya. Mungkin teman-teman sudah mengenal ada Taruna Tani. Ya, tapi ini memang jalurnya secara resminya lewat Karang Taruna. Salah satu yang sudah maju di Kabupaten Bantul itu ada di Mogiri. Kebetulan saya kenal dengan Mas Anton. Di Mogiri itu sudah mendapatkan
apa ya, hibah bantuan banyak dari pemerintah. Traktor dapat, mesin apa, fasilitas-fasilitas yang lain. Yang Sriharjo. Sriharjo. Iya, Sriharjo. Belum yang naik ya. Iya, kebetulan beliaunya aktif di Karang Taruna, baik Karang Taruna Kabupaten maupun Karang Taruna Desa. Yang pengembangan wisatanya pesat banget itu. Ya? Betul, itu. Sriharjo kan ada tulisannya. Sriharjo itu kebetulan di sana sebenarnya kan yang maju itu artinya yang maju memprakarsai itu adalah taruna taninya. Kebetulan Mas Anton dan kebetulan Bapak Dukuhnya di sana juga masih muda. Dua pemuda ini akhirnya kolaborasi kerjasama akan Pak Dukuh, kemudian juga lebih mudah lebih ke Pak Lurahnya, kemudian saling didukung. Di sana sudah berkembang untuk taruna taninya. Itu tentunya ini juga katanya dengan adalah ketahanan pangan. Jadi ketika kita bicara bagaimana berdiri di kaki sendiri, di kaki itu kita tidak boleh melupakan pertanian, karena makan itu kita setiap hari. Ya, itu betul. Yang kedua, dagang layar tadi, ketika bicara perdagangan ataupun layar itu kita bicara laut ataupun pantai, tentunya adalah wisata juga. Perdagangan itu sendiri nanti kaitannya dengan pariwisata. Ketika tempat pariwisata, orangnya memang dodol, jajan. Itulah perekonomian yang potensi kita kembangkan. Itu kaitannya dengan itu. Ketika di desa itu ada yang namanya BUMDes. BUMDes di Bantul itu, karena kita bicara Kabupaten Bantul dan KMPI ya, mari kita semua data yang sudah ada, yang sudah pernah kita adakan pemetaan itu harusnya wajib kita kita kawal lagi. Mungkin di tahun 2021 ketika pemerintah Kabupaten Bantul bisa ataupun mau memfasilitasi KMPI untuk mengawal itu bisa lebih maju dan berkembang lagi. Itu BUMDes kaitannya ini, mohon maaf ini, kaitannya dengan UU Cipta Kerja yang memang selama ini menjadi pro kontra ya. Pro dan kontra. Pro pasti. Masalah pro dan kontranya, kalau saya sendiri itu saya masih mengambang sebenarnya. Mau bilang pro, apa toh sing tak gawe pro? Wong saya belum membaca. Karena belum. Mau kontra juga apa toh sing tak gawe kontra? Wong juga belum membaca gitu. Jadi ketika kemarin ada berita-berita yang ternyata perusahaan itu bebas PHK, dibantah semua juga oleh pemerintah. Dengan penjelasannya kita masuk akal dan memang sesuai undang-undangnya seperti ini loh. Ketika ada bahasanya, ada isu yang seperti ini, tidak ada UMR, UMK, ternyata undang-undangnya masih ada. Itulah yang membuat saya ngambang. Ini sih benar sih ini. Belum kelihatan. Tapi yang pasti itu sudah disahkan dan juga belum ada upaya secara resmi untuk agar itu dibatalkan kan secara resminya. Yang baru ada kan demo-demo secara itu belum bisa diterima secara konstitusional, kan belum bisa masuk. Iya, itu. Oke, mau keistimewaan sebenarnya. Jadi kalau sehingga saya Mas Sony itu di 2 tahun yang lalu itu membuat palingan mereka memetakan potensi keistimewaan yang ada hubungannya dengan pariwisata untuk nanti akan dikembangkan. Sampai sejauh ini sudah dapat apa aja? Kalau katanya sudah ada yang jadi malah. Ketika bicara, mohon maaf ini, karena ini bidang kami sebenarnya dengan banyak teman kita ya, itu ketika mau menyebutkan itu sekarang sudah ada beberapa yang jadi itu saya tidak enak. Artinya begini, memang secara faktanya dulu tempat itu artinya kasarannya belum dijamah, belum dikenal oleh masyarakat. Kemudian kita kebetulan teman-teman ini yang bekerja, karena saya juga hanya manut. Pada saat ini ada usulan ya kan, kita kumpulkan tim. Wilayah sana mana yang potensi, disebutkan teman-teman
Kalau saya sendiri juga belum tahu. Belum sampai lokasi. Iya, belum sampai lokasi. Karena kita memang mencari yang potensi tapi masih tersembunyi. Nah, namanya potensi kan masih tersembunyi ya. Oleh karena itu saya sendiri juga belum tahu. Ketika sudah dikumpulkan dan beberapa wilayah, kita cek lokasi, kita survei, kita ada data. Itu juga yang dulu adalah ada jembatan gantung bahasanya ya. Itu terkenal itu. Iya, terkenal. Tapi di sana belum dikelola dengan baik. Ya, dilalai bahasa Indonesia apa? Duduk. Tiba-tiba sekonyong-konyong hotel. 2016 itu ada banjir. Waduh, Jembatan hanyut. Sekarang sudah dibangun bagus jembatannya. Bahasanya itu terindah di Indonesia. Warna cet. Belum pernah ke sana soalnya. Iya, Bagus ya. memang iya bagus. Apalagi masih baru. Belum ada Iya, belum ada coret-coret. Nah, itu tapi di sana juga sama masker digunakan. Ya. Itu sebelum dibangun memang sudah digunakan untuk outbound, Ya. tempat outbound. Semacam makrab karena memang wilayahnya mohon maaf tidak terlalu luas, jadi kemampuan daya tampungnya kan tidak banyak ya, yang cocok buat makrab, acara karang taruna, kemudian mahasiswa. Kalau untuk perkemahan secara sekolah itu belum mampu karena tempatnya. Iya, karena tempatnya terbatas. Tapi banyak juga kegiatan di Iya. sana. Sekarang di sana sudah yang jelas lebih maju dari dulu. Karena masih juga dalam proses pembangunan. Saya yakin ke depan akan lebih bagus. Itu yang pasti. Nah, sekarang wis do selfie, sekarang do pipitan itu udah ke sana, sepeda udah sana udah banyak. Yang jelas pendapatan kiwotong ini warga sana itu sudah meningkat. Dan itu banyak tempat wisata ya. Dan banyak tempat wisata. Di bawah jembatan yang baru ini tadi saya nonton bahwa ada lagi jembatan satu yang baru. Enggak tahu. Oh, belum sampai sana. Belum sampai sana. Iya. Enggak sana. Kok jembatan gantung lah? Kayaknya ya di bawah itu di bawah masih sebelum sampai ke timur. Bahasanya jangan sebelahnya gitu loh. Bukan sore. Kan jembatan Sebelahnya enggak. Jejer lah itu Mas. Oke, lanjut kita persoalan kemudian mengembangkan potensi-potensi wisata berbasis nilai-nilai dari istimewa. Sebenarnya gimana itu? Kenapa seperti itu? Apakah karena ingin dapat dana wis pertanyaan atau karena memang sebenarnya itu diperlukan oleh warga atau pemuda? Ya, dua-duanya tidak salah. Kita pengen danai juga betul. Oke. Kita perlu Itu real. Iya, karena dana itu kan jelas menunjang. Ketika kita menghubungi pemerintah pusat memberi dana untuk digunakan, ini makanya betul juga kita ingin dana. Tapi kan menggunakannya juga dengan benar, itu tentunya untuk bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Ketika kita sudah mengakses itu, tentunya nanti kan hasil outputnya kan ekonomi masyarakat sekitar yang meningkat. Ya. Ekonomi masyarakat sekitar ini bisa meningkat ketika peran pemuda lebih banyak. Karena tadi syarat pengambilan atau bisa mengakses dana itu akan dibantu pemuda. Mohon maaf ini. Contohnya saja membuat proposal. Karena ini terkait dengan teknologi. Iya, membuat proposal pun mungkin ketika mohon maaf ini tokoh-tokoh yang kasus itu bukannya tidak bisa tapi waktunya mungkin waktunya sudah yang jadi kan macam-macam alasan tidak bisa itu ya. Bukan hanya sekedar IT-nya tapi mungkin secara pemikiran itu kan wah aku iso tapi nek gawe wektune kuwi sing gak iso padha wae kan. Oleh karena itu pemuda wajib tampil kan bisa kerjasama. Iki kepiye to hitungane misalnya nih mau membangun suatu wahana atau apa pembangkit bangun rumah aja perlu dihitung butuh botol piro, butuh semen piro. Nah itu hitungannya itu mungkin jelas yang sudah profesional, sudah kasukuan, yang sudah paham pengalaman. Kita sing nono mungkin orang dong. Nah kita sing nulis mereka yang menyimpulkan yang pasti pemuda harus berperan. Itu kalau baru di tingkat proposalnya. Ketika nanti bicara ide, kemudian apalagi ketika wis ngomong ke marketing, pemasaran, cah nom yang tampil dengan adanya medsos itu, walaupun kasukuan sekarang tidak lagi
buta ya, tidak lagi gaptek. Sudah banyak juga sekarang ibu-ibu, tante-tante itu om-om itu selfie kemudian diupload sudah itu. Makanya ada Butejo gitu ya, harus solutif, pemuda harus solutif juga. Masuk kalah Iya, masuk kalah. Kemudian ketika tadi kita bicara pemetaan yang 17 tadi, ya kita masih ada arsipnya, ada catatnya di mana saja, termasuk Pajangan dulu ada, Serdayu ada, kemudian di Bambang Pro sendiri kita ada, di Pandak itu ada petilasan gitu, petilasan itu ada hubungannya dengan kerajaan keraton, iya gitu. Ini harusnya kita ketika pemuda, khususnya kita yang tergabung dalam KNPI ini mau dan apa ya istilahnya meluangkan waktu untuk mengembangkan desa wisatanya masing-masing, paling apa ya, paling potensi dalam wisatanya. Mungkin salah satu itu lebih mudah. Artinya lebih mudah, kita tidak perlu apa ya istilahnya kerja setiap hari. Misalnya tadi, memang tapi juga jangan ditinggalkan. Misalnya tani yang saya sebutkan tadi contohnya Mas Anton, itu kan kita harus setiap hari ke sawah. Biasanya pemuda ini lebih banyak yang tidak mau. Ini orang-orang tertentu yang memang apa ya punya jiwa bertani juga. Pilihan itu pilihan orang-orang pilihan itu. Tapi ketika wisata kita lebih enak. Artinya, ada desainnya, punya ide gagasannya, ini digawe kan biasanya pemuda apalagi sing iso gambar desain grafis, kemudian kita bikin master plan-nya, kita usulkan yang bisa. Yang pasti ketika kita bicara pengembangan desa, pemuda harus tampil juga di desa. Jadi KNPI harusnya mewajibkan setiap anggotanya itu selain aktif di KNPI juga aktif di desanya masing-masing. Itu nanti ada yang namanya musdes, musyawarah desa, itu di sanalah ditentukan apa program pembangunan atau program apa saja yang akan dijalankan selama 1 tahun ke depan. Itu bisa usulkan di sana, termasuk BUMDes itu juga nanti bisa kita mengusulkan. BUMDes itu harusnya seperti ini. Kita bisa mengembangkan ini misalnya. Banyak potensi-potensi. Mohon maaf saya lebih banyak bicara di Sidomulyo karena yang saya sudah pengalaman hafalnya di Sidomulyo. Di luar Sidomulyo berapa? Itu misalnya ada Sidomulyo itu udah ada yang terkenal pisang. Profesor Pisang Bantul dari Sidomulyo, Mbah Lasio. Kalau teman-teman sudah pernah dapat share-sharean itu yang lakukan 3M. Melihat dulu, meniru, melakukan. Yang paling cepat ketika mau sukses sudah melihat lagi dulu. Iya kan Mbah Lasio ketika ada pernah mendapatkan share-sharean seperti itu Mbah Lasio dari Sidomulyo. Kemudian sekarang ada lagi bunga lupa ya namanya. Di Silang Sidomulyo juga. Bunga tareng apa biasa lupa namanya. Tapi itu dijadikan teh. Iya. Ini kebetulan juga pemuda yang prakasa di sana. Iya. Sekarang di satu dusun itu diberi bibit semua agar semua menanam. Yang sudah jelas terkenal anggur. Di Bambang Timuro, Sumbermulyo itu juga. Ya, itu contoh-contoh pemuda yang punya peran. Nah, ketika tadi saya bicara ojo hanya menjadi penonton, pendengar dan pembaca sejarah, itu maksud saya seperti itu. Saya sudah menulis sejarah. Mudah-mudahan. Oke, kita lanjut lagi. Yang jelas ketika pemuda itu bahasa saya pokoknya yang penting itu gelem nanggangi, gelem mikir. Belum tombok mereka. Nah, itu kadang dibutuhkan juga. Karena semua tidak akan lepas dari anggaran atau biaya. Oke, karena kan kadang-kadang anak muda itu punya idenya bagus nih, tapi Iya. kemudian orang tua sorry ini nggak boleh. Yang maksud itu gimana ya? Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Maka oleh karena itu kita pemuda harus aktif di desa. Dan tadi di depan saya juga menyampaikan harus terlibat di desa. Kita harus masuk ke desa. Itulah ketika kita bicara pengembangan desa, yo piye lah ngembangin awak dhewe rame gunung-gunung. Ya. Nak menggani nonton di luar itu kita tidak bisa. Kita harus masuk. Misalnya
di Karang Taruna, ya aktif di Karang Taruna desa. Kemudian bisa aktif juga di lembaga desa yang lain. Yang ketika tidak bisa aktif di lembaga desa Karang Taruna, minimal ketika ada musdes itu datang. Kita bisa menyampaikan usul gagasan kita di musyawarah desa. Apa yang akan dibangun ke depan? Iya betul. Usulan apa? Nah orang yang dari Pak Lurah atau mungkin Pak Desa yang lain sampaikan langsung secara lesan. Personal. Iya personal. Iya bisa. Itu saya mau bangun mobil. Iya. Nah sebenarnya kan gini. Ya. Ketika bicara para pamong desa, kadang mereka juga berpikirnya tanya dia Pak nggak apa sih perlu tak kembangin? Karena pamong sendiri selain tugas setiap harinya ngantor di desa, sebenarnya kan juga berkewajiban apa ya bahasanya patroli melihat-lihat situasi. Iya, harus ke bawah membaca potensi apa yang bisa dikembangkan. Pilih turun ke bawah ketika tiap hari ngantor, mendinono tamu, melayani warga. Ini peran di waktu akhirnya potensi apa yang ada di sana, potensi apa yang ada di sana kan tidak tahu. Oleh karena itu kita perlu hadir. Jadi apa ya? Tidak harus tidak tidak harus jemput bolanya dari pamong, tapi kita juga perlu ngeterke. Lempar bola. Ya, kan bahasa Inggrisnya top down apa up top up ya aku nak bahasa Inggris sih blas, makanya aku milih nama istimewaan sing basa Jawa. Tapi kita perlu mengerti. Ini ada bahasa Jawa halus. Ora isone kasar. Basa Jawa Suriname. Teman-teman saya di sana banyak. Tapi sampai sana juga tugasnya. Kita perlu menghadirkan Mas Son ini salah satunya kelebihannya adalah pengetahuan dia tentang desa banyak. Sehingga kita perlu sebenarnya kita punya live ya. Ada pertanyaan masuk kita jawab, tapi sayangnya ini harus taping gitu. Karena suatu hal. Oke, kita lanjut. Kalau kemudian bicara di desa tadi masih membahas tentang harusnya Pak Lurah itu ke bawah, kemudian atau mungkin dari masyarakat ke atas itu ada apa ya istilahnya ganjalan-ganjalan nggak itu? Atau nanti finishingnya di mana itu? Kalau sudah ketemu, oh Pak Lurah juga sepakat dari warga atau sebaliknya. Itu ketemunya di musyawarah tadi atau gimana? Ya, secara apa ya penentu kebijakan itu nanti sebenarnya ada 3 unsur ketika bicara di desa. Dengan musdes itu di musdes apa yang menjadi keputusan di musdes itu wajib dilaksanakan menjadi RKP rencana kerja pemerintah desa. Itu. Tetapi ketika bicara politik kadang ini bisa diganjal. Oke, ini yang mau tanya. Politik tapi politik non partai ketika kita bicara di desa. Politis kepentingan. Iya, politis kepentingan itu karena di desa juga ada yang namanya BPD. Ya. Dewan nih, anggota Dewan Desa ada. Kemudian APBDes atau RKP tadi kan yang mengesahkan kan Pemdes dan BPD. Ya, ketika bicara mungkin di kabupaten ya DPR dan pemerintah kabupaten Bantul kan seperti itu. Ya. Itu bisa saja nanti di musyawarahnya itu pengesahan itu bisa saja BPD menolak. Bisa, boleh. Ini iya diganti. Ya, ini diganti dengan ini bisa saja. Karena ya bahasanya kewenangannya mengesahkan mereka sama. Aku setuju nih ini diganti. Oh, seperti itu. Tapi atau kalau tidak ditambah, jadi ada masukan-masukan dari BPD yang perlu dimasukkan ke APBDes atau RKP. Tapi sebenarnya fungsi dari apa tadi BPD yang seperti Dewan tadi mitranya kelurahan itu sebenarnya dari mana mereka usul-usulnya? Sama juga dari warga atau bagaimana? BPD ini adalah perwakilan dari dusun atau wilayah. Jadi dibagi sesuai ini apa ya jumlah BPD tiap desa juga berbeda-beda. Yang pasti ganjil. Yang di Kabupaten Bantul ini rata-rata ada 7 dan 9. Kalau yang 5 sepertinya tidak ada di Bantul karena jumlah penduduknya. Jadi ini kaitannya dengan jumlah penduduk. Jadi bahasanya proporsional dengan jumlah warganya. Sama ketika bicara di kabupaten bicara DPR itu hampir sama. Untuk dipilih oleh warga. Kebetulan kalau di desa saya dulu Sidomulyo
Ini setiap dusun diwakili oleh 20 orang. Jadi di Sidomulyo ini kebetulan ada 15 dusun. Ini saya menjadikan Sidomulyo sebagai contoh gambaran saja nih, yang saya benar tahu karena tahu. Kalau nyebutkan yang lain tidak tahu tadi. Jadi saya mohon maaf ini banyak nyebutkan Sidomulyo karena nanti dapat referensi saya. Ini yang benar-benar saya tahu. Itu kemudian di sana ada 9 anggota BPD, tetapi salah satunya atau 30%-nya sebenarnya itu boleh perempuan dan wajib pada anggota perempuannya. Ya, tetap kita tidak boleh meninggalkan perempuan. itu ada Tahta wanita. musik. Nah, Betul wanita tidak boleh ditinggalkan. Boleh dia yang ditinggalkan. Dunia kenapa ketika kita meninggalkan wanita? Sony yang ditinggalkan. Enggak. Belum. Ya kalau dapat langsung 4. Oke, tapi sebenarnya apa ya yang paling menarik? Kenapa kemudian ini sangat personal sebenarnya. Kenapa kemudian Bung Sony gue seneng menjadi desa atau bukan karena bunda ini? Bunda desa ya, tapi apa yang menjadi ketertarikan? Apakah mungkin capek pasti seperti tahu apakah kamu jadi WC atau gimana? Kalau bicara posisi atau jabatan saya tidak pernah berpikir ke sana. Tapi jadi nggak lucunya seperti ini. Kebetulan, kebetulan saya juga disampiri di Priama sebagai BPD. Itu saya dulu tidak daftar juga, tapi dipaksa. Harus ikut mewakili. Iya. Ketika di musyawarah sudah dari panitia pengadaan BPD itu sudah diumumkan sosialisasi. Kebetulan warga itu tokoh-tokoh itu sepakat. Dari kampung saya tidak ada beli yang daftar, yang beli hanya saya. Gitu. Saya pun tidak daftar. Oke. Ketika 3 hari menjelang ditutupnya pendaftaran, saya dikejar. Terus entah berkas belum? Belum. Nggak mau daftar. Diminta sama Pak Gubernur berkasnya, mau diserahkan ke panitia. Saya juga nggak enak, akhirnya tak serahkan sendiri. Oke. Sesuk nak nembung Dipilih rakyat sesungguhnya. nak nembung bae dari terus Pak Duko. Nak memang berkas kan. Nak ngantar liyane perlu Pak Duko. Jelas sih ya. Silakan segera chat. Oke, selesaikan di sini promosi. Harus begitu. Dan itu penting karena masa depan ada di tangan. Iya. Tapi ketika tadi pertanyaan adalah mengapa lebih tertarik ke desa? Iya. Apa ya? Kalau kita bicara nasionalnya kita tanah kelahiran sendiri ya. Ya wis kampung halaman sendiri itu lebih enak. Kita lebih mengenal wilayah. Kita tidak perlu lagi menyesuaikan. Misalnya ini, saya pindah lokasi atau mau lebih ke atas lagi ke Bantul, jangkauannya lebih luas. Pelaku ke rata tekan, apa pikirannya saya rata tekan. Iya, kemampuan saya ini hanya di kampung. Jadi lebih tertarik di kampung karena kemampuan saya hanya di situ lah. Teman-teman yang punya kemampuan lebih harus di tingkat atas. Kan seperti itu. Proses kira-kira apa ini harapannya setelah kira-kira pandemi ini selesai, apa yang harus dilakukan pemuda, Mas Sony sendiri mungkin punya cita-cita apa? Yang pasti jangan menunggu pandemi selesai. Oke, ini catat penting. Iya, jangan menunggu pandemi. Kalau bisa pandemi yang diselesaikan. itu yang pasti karena memang tidak jelas kapan selesainya. Kalau kita menunggu selesai, kita tidak akan semangat jadi. Iya, kita tidak akan pernah bergerak segera. Ini adalah bulan-bulan penentu-penentu kebijakan di pembangunan 2021. Walaupun ada beberapa desa yang sudah, tapi ada juga yang belum. Ini termasuk nanti jam 1 kebetulan di desa saya juga ada musdes. Itu termasuk ini apa ya, kaitannya dengan itu harus saatnya lah intinya. Saatnya sekarang pemuda harus tampil. Itu. Dan sebenarnya kalau saya bicara saat ini sudah ketinggalan ini sudah kemarin tampil. Iya. Oleh karena itu yang belum tampil monggo segera berpartisipasi di desa dengan berbagai cara, ataupun teman-teman ini bisa saja mandiri seperti tadi yang kita sebutkan. Kampung Anggur itu awalnya tidak berpartisipasi di desa. Ketika ini berhasil, desa malah yang gayung bersambut ya. Ya. Ketika ini sudah mulai, yang penting ketika ada karyanya apa,
desa pasti melihat. Ya, akan dijemput, dibantu, dikembangkan oleh desa. Tentunya kita juga tidak boleh egois. Ketika kita tidak mau menerima apa ya istilah sambutan respon dari pemerintah desa, berdiri. Oleh karena itu tetap bekerjasama dengan berbagai bidang, dengan berbagai instansi ataupun orang luar wajib. Itu harus mulai kerja nyata. Itu jadi untuk mengembangkan desa itu tidak hanya dengan lewat pemerintah desa, tetapi dengan karya nyata sendiri, akhirnya nanti pemerintah desa akan melihat itu dan merespon. Saya akan itu. Yang paling mudah dengan BUMDes. Ya, itu usulan-usulan mungkin tempat wisata atau mungkin usaha apa yang perlu dibumdeskan itu akan mengangkat menjadi apa ya istilah PAD tadi. Ketika PAD-nya besar, itulah nanti apa ya istilahnya kekayaan desa itu akan terlihat dan berkembang besar. Ketika kita mengandalkan DD, ADD itu tidak bisa. Mereka lebih banyak ke pembangunan fisik dan pemberdayaan, pelatihan. Tapi setelah itu maka kita sendiri yang maju bergerak. Itu mewujudkan kemandirian. Ya betul, untuk mewujudkan kemandirian. Yang pasti potensi ke depan yang perlu diketahui teman-teman semua, dan saya yakin sebenarnya juga sudah pada tahu, pembangunan ini di wilayah Bantul akan banyak lagi wisata-wisata yang muncul. Apalagi CLS, kemudian di sebelahnya TPR Parangtritis yang sekarang akan dibuat lok 18. Bukan hanya lok 9 saja, terus lok 9. Itu lok 18 itu dengan di sana juga akan dibangun apa ya istilahnya itu keistimewaan dengan tempat wisatanya lebih dari 2 hektar lebih, bahkan lebih dari 10 hektar kalau tidak salah. Itu akan menjadi potensi pengembangan wisata-wisata di Bantul. Ketika kita tidak atau jauh dari sana, tidak berada di lokasi sana, maka potensi yang kita miliki adalah bagaimana kita punya produk untuk dijual di sana. Ketika ada wisatawan, Bisa kan? iya seperti itu. Nitip jualan. Iya, nitip jualan di sana. Ada hal-hal lagi yang urgent untuk disampaikan teman-teman. Ya, oke. Yang perlu saya sampaikan lagi, yang penting adalah keistimewaan Jogja. Itu kaitannya dengan keistimewaan Jogja yang selain apa ya kaitannya langsung dengan aturan, itu selain tidak ada pemilihan karena langsung pengesahan, itu adalah keistimewaan Jogja kaitannya dengan kebudayaan, kemudian tata ruang, pertanahan, kemudian satu lagi adalah tentang aturan-aturan di bawahnya. Itu ada perda dan peraturan gubernur yang lainnya. Itu menjadi pintu masuk kita untuk bisa mengakses bagaimana program pemerintah DIY yang dilewatkan dengan dana IS. Sayang sekali ini sedih hampir. Iya hampir. Tapi silahkan dibuat semangat. Saya masih ingin menyampaikan satu hal tentang keistimewaan. Perlu diketahui Kabupaten Bantul adalah kabupaten yang selama ini paling sedikit mengakses dana keistimewaan. Justru paling sedikit. Kita kalah dengan Kabupaten Gunung Kidul, kita kalah dengan Kulon Progo. Oleh karena itu, karena tadi peran pemuda kurang. Ketika pemuda perannya banyak, proposal masuk syarat apa saja, itu peluang besar untuk bisa mengakses dana keistimewaan. Ya tadi saya tidak munafik ketika ini butuh dana keistimewaan, tapi kan keberuntukannya, gunanya, manfaatnya itu kan bukan untuk kita sendiri, tapi untuk mengembangkan budaya kita. Kemudian yang penting adalah untuk bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya pribadi kita masing-masing atau kita sendiri. Itu oleh karena itu peran pemuda sekali lagi sangat dibutuhkan untuk bisa meningkatkan ekonomi sejahtera masyarakat. Ketika yang suka bertani tadi ada yang bertani, budaya dengan adanya Perdais, kebudayaan dijamin. Tahun ini sebenarnya harusnya setiap desa itu dibatasi maksimal 200 juta Kabupaten Bantul harusnya. Syaratnya ketika sudah dilantik tadi sudah ada sesuai nomenklatur, tapi belum. Oleh karena itu
Bantul memang kalau sekarang dikatakan belum bisa mengakses dana, tapi ketika nanti ada izin dari Kemendagri kemudian mengizinkan untuk dilantik oleh PJ, maka bisa mengakses. Dan perlu diketahui juga oleh teman-teman semua bahwa dana ini diakses 2 tahun sekali. Artinya proposal tahun ini saya 2 tahun ke depan. Jadi kalau secara umumnya kan 1 tahun. Jadi misalnya proposal tahun ini bisa misalnya di Kabupaten Bantul tahun depan bisa cair. Tapi kalau dana ini 2 tahun. Ini kenapa terjadi? Karena itu tadi perubahan nomenklatur ini tadi tidak bareng. Akhirnya 2 tahun sekali bisa diakses. Jadi ketika tahun ini kita mengajukan proposal, 2 tahun akan datang bisa kemungkinan bisa cair. Ini tergantung ya namanya lobbying. Ini kenapa aliran ini tadi karena banyak cabang, banyak sing gejlik-gejlik nyetop ini karena Mas Sol ini kenal banget di dunia politis, dia tahu gitu. Kalau saya nggak tahu. Oke, terima kasih Mas Sony waktunya. Sorry banget mengganggu karena nanti juga masih ada rapat-rapat. Kita udah lama ngobrol, tapi nanti kalau diperlukan mungkin ada yang melihat itu merespon pertanyaan, kita tag-in lagi dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda harus berkarya. Dicolong ini berkarya bro.